Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Iya. Kali ini kita di Rabu Sehati listeners menemani Anda. Tapi kali ini kita tidak sendiri. Betul. Sendiri berdua ya. Makasih Di. Saya tidak pernah Berdua. dianggap. Iya. Kali ini kita bersama Stikes ISPI Banjarmasin listeners. Dengan narasumber kita Bapak Abdul Mahmud Yumasik Empam. Beliau adalah dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Pagi. Kita hari ini ngomongin sesuatu hal yang mungkin banyak orang yang tahu penyebutannya, cuma nggak tahu arti sebenarnya ini apa gitu. Apa itu Ram? Kita mau ngebahas tentang anti teror. Lain dong antibiotik. Masa dosen kesehatan ngomongin anti teror? Antibiotik. Iya. Kita mau ngomongin antibiotik. Adi tahu kan antibiotik? Nggak tahu. Nah, bagus. Berarti ini kita akan tanya Pas ke. kan? Ya. Iya. Kalau tahu. Aku taunya anti teror. Nanti. Saya Iya. malah taunya anti aging. Kita kali ini ngomongin tentang antibiotik ke listeners ya. Jadi antibiotik ini banyak banget orang yang pakai. Wah ini nih antibiotik ini. Wajib loh pakai antibiotik katanya iya. gitu. Ada embel-embel wajib di depan. Tapi kita nggak tahu apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat pada umumnya. Ya. Nah kita akan tanya nih ke sang ahli. Apa sih Pak sebenarnya fungsi dan tujuan pemberian antibiotik ini? Oke baik, terima kasih. Jumpa lagi teman-teman semua gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang antibiotik seperti yang ditanyakan. Sebenarnya apa sih fungsi dan tujuan gitu ya. Iya, Tadi lumayan cukup kaget gitu ya kalau dengar mewajibkan harus menggunakan antibiotik gitu. Padahal tujuan pemberian antibiotik itu adalah untuk menekan gitu ya, atau mengurangi atau bahkan membunuh pertumbuhan bakteri jika seseorang mengalami infeksi bakteri gitu. Oke. Nah, jadi antibiotik juga selain untuk menghambat pertumbuhan bakteri, infeksi gitu, dia juga biasanya dapat digunakan untuk mencegah. Nah, dalam hal mencegah ini yang banyak yang salah, Bapak Ibu semua. Mencegah ini harus tetap terkontrol oleh tenaga kesehatan gitu. Kadang yang salah bukan infeksi, hanya inflamasi bengkak, sudah diberikan antibiotik. Itu yang salahnya. Efeknya kalau bengkak aja kasih antibiotik akan memperparah atau? Justru kalau dia hanya bengkak tidak infeksi gitu ya, kita berikan terapi antibiotik, justru inilah yang akan menabrak tema kita hari ini, menyebabkan resistensi. Oke. Iya. Karena penanganan antibiotik ini banyak orang yang masih keliru ya. Iya, Gitu. padahal resistensi antibiotik ini sudah menjadi permasalahan global, bukan hanya di Indonesia. Oke. Nah, Oke. sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita mau tahu dulu nih, tadi disebutkan resistensi antibiotik. Nah, ini apa ini? Nah, jadi resistensi antibiotik adalah kondisi gitu ya, di mana kemampuan mikroorganisme atau bakteri gitu mampu bertahan hidup walaupun sudah diberikan terapi antibiotik. Oke. Secara genetik mikroorganismenya mampu melawan obat antibiotik sehingga Bandel ya. iya, sehingga kita sebut resistensi karena si antibiotik tidak mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut atau bahkan membunuh pun sudah tidak mampu lagi. Wow. Sehingga pada saat kondisi seperti ini akan sangat sulit menyembuhkan pasien yang mengalami infeksi bakteri atau mikroorganisme gitu. Oke. Kalau kita mau tahu nih penyebabnya nih, jadi bisa terjadi yang namanya resistensi antibiotik ini. Ya sebenarnya kalau penyebab resistensi gitu ya ada banyak gitu. Cuman secara garis besar gitu, kalau resistensi ini pada umumnya itu terjadi gitu ya karena disebabkan pertumbuhan penyebaran gen resistensi di antara mikroorganisme lainnya. Misal tadi dia ternyata tidak infeksi gitu ya, kita berikan terapi antibiotik. Nah, secara genetik mikroorganisme akan mengenali antibiotik tersebut dan gen-gen yang direkam akan diberikan ketika terjadi infeksi bakteri. Nah, bakteri yang baru masuk akan mengenali gen dari antibiotik tadi, sehingga gen tadi mengenali ketika antibiotik masuk ditolak nih, harusnya membunuh pertumbuhan. Kan macam-macam nih mekanisme antibiotik. Mungkin salah satunya dia memecah dinding sel si mikroorganisme sehingga rusak, pecah. Nah, antibiotik pemecah nggak mampu lagi karena gen dari mikroorganisme sudah kebal. Ibaratnya kalau di Indonesia itu yang mistik itu ilmu kebal gitu ya. Iya. Mikroorganismenya punya ilmu kebal.
Sumbernya dari mana? Dari gen yang merekam antibiotik tadi. Karena lebih dulu antibiotik yang masuk. Iya, padahal sebenarnya tidak perlu. Nah, ini yang bahaya itu ini, tuh. nggak Sama mempan lagi. sama kayak kita minum obatnya udah langsung dosis tinggi. Jadi Benar. otomatis obat-obat yang sebenarnya kita itu masih bisa nih, obat yang normal aja nih yang di bawah Normal ini. aja. Tapi kita langsung supaya cepat sembuh, udah dosisnya kita tinggiin aja. Wah, kebal dah tuh. Iya, begitu dipapar dosis rendah nggak Nggak mampu lagi. lagi. Sama seperti itu. Antibiotik kurang lebih seperti itu. Tuh. Jadi mikroorganisme itu punya daya rekam, daya tangkap yang kuat gitu ya. Hmm. Sehingga ketika ada antibiotik yang masuk itu akan mudah dikenali. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Bersama Stikas ISPI Banjarmasin listeners kali Yep. ini bersama narasumber kita Bapak Abdul Mahmud Yumasik MPAM. Kita ngomongin tentang resistensi antibiotik. Betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh panjang lebar tuh bahwa apa sih yang dimaksud dengan resistensi antibiotik, terus penyebabnya juga. Nah, sekarang kemungkinan akibat yang terjadi dari resistensi antibiotik ini apa nih, Pak? Oke, baik ya. Jadi kalau kemungkinan terburuknya gitu ya, atau jika resistensi antibiotik ini terjadi terus-menerus gitu ya. Apa sih kemungkinan yang bakal terjadi gitu ya? Yang pertama pasti kalau terus-menerus terjadi resistensi ini akan sangat sulit gitu ya. Dampak pada individual itu akan sangat sulit menyembuhkan pasien ketika mengalami infeksi gitu ya. Oke. Jadi begitu infeksi bakteri diberikan antibiotik, bingung nih kan antibiotik nih golongannya banyak, apalagi sudah mulai banyak yang resistensi. Pada saat dipaparkan dengan antibiotik, infeksinya nggak sembuh-sembuh. Itu secara individual dampaknya mungkin lebih ke arah kesana, akan sangat sulit menyembuhkan pasien yang mengalami infeksi. Tapi bukan hanya individual gitu ya. Dampaknya juga akan sangat-sangat besar, apalagi di dunia kesehatan. Nah, jika resistensi terus terjadi, kemungkinan angka kesakitan atau mungkin paling terburuk adalah angka kematian mungkin gitu ya. Itu juga akan ikut meningkat selaras dengan resistensi antibiotik gitu ya. Separah itu ya? Iya, karena kan kalau antibiotik resisten, diobati nggak sembuh, angka kesakitan meningkat, terus sakit-sakit, akhirnya tidak sembuh, meninggal, otomatis angka kesakitan kematian juga akan Meningkat. ikut berdampak gitu ya, dan meningkat. Dari segi ekonomi juga mungkin bisa terjadi gitu ya. Mungkin ketika perkembangan resistensi terus terjadi gitu ya, dampak ekonominya orang harus melakukan riset gitu untuk menemukan antibiotik baru gitu ya, yang dapat menyembuhkan infeksi tersebut. Otomatis juga akan mempengaruhi biaya perawatan. Riset oke. baru, maka ekonomi juga akan ikut meningkat. Mungkin biaya kesehatan juga akan ikut meningkat. Dari Betul. segi ekonomi individu itu dampaknya sangat luar biasa. Luas sekali berarti ya. Iya. Dari hal-hal yang kayak gini nih, tiba-tiba ke ekonomi, bahkan sampai ke tadi angka kesakitan juga angka kematian. Ada nggak sih jadwal untuk penggunaan antibiotik? Mungkin penting banget apa tidak gitu mengikuti jadwal penggunaan antibiotik ini? Oke, baik. Jadi kalau tadi kita di awal memang lebih membahas ke salah penggunaan gitu ya. Salah penggunaan salah satunya dia tidak infeksi, kita berikan terapi gitu. Tapi ada loh gitu ya yang dia diberi terapi antibiotik tapi tetap salah cara penggunaannya. Yakni jadwal penggunaannya yang salah. Oke, berpengaruh juga. Jadi Gitu kalau ya. teman-teman sering dengar gitu ya, pemberian antibiotik di etiket itu yang biasa ada informasi obatnya, itu kalau diberikan antibiotik biasanya ada tulisan tuh mohon dihabiskan. Iya benar. Nah, benar ya. Benar, Nah, benar, jadi benar. Itu tujuannya adalah mempertahankan kadar antibiotik dalam tubuh seseorang sampai benar-benar bakteri itu mati. Oke, Misal satu strip diserahkan gitu, penggunaan 3x1, kurang lebih 4 hari obat itu akan habis. Tapi setelah penggunaan 2 hari, orang tersebut sudah merasa sehat. Benar. Nggak dikonsumsi lagi dah tuh. Di stop. Di-stop sama jadi sekali. di-stop. Jadi tujuan dia stop adalah lumayan nih obat disimpan. Iya. Buat besok kalau sakit minum ini aja lagi. Itu adalah salah satu hal yang salah gitu. Karena ketika fisiologis merasa sehat, belum tentu mikroorganisme sudah benar-benar mati dalam tubuh. Iya
gimana? Hal ini juga akan memicu terjadinya resistensi antibiotik. Oh, itu memicu juga ya? Benar sekali. Itu paling sering kayaknya. Paling orang-orang. sering banget. Termasuk Iya. kita ya, Ram? Kita Sama deh. antibiotik kita ya udah sembuh ya udah gitu. Iya, Stop jangan minum aja obat udah. lagi gitu kan. Soalnya ntar daripada beli lagi. Biasanya disimpan Iya, gitu ya. benar, Buat benar, kalau benar. nanti sakitnya ciri-cirinya gini lagi, ya sudah minum aja. Gitu. Padahal bulan ke depan dia cuma inflamasi misalnya bengkak atau apa, diminum lagi nih antibiotik. Nah itu sudah double kill gitu ya. Oh, Gimana iya, double iya, kill iya. salahnya. Gitu. Obatnya nggak habis. Yang kedua menggunakan obat antibiotik tanpa infeksi mikroorganisme atau bakteri. Makanya bisa jadi resistensi ya, Iya. Pak. Oke. Selain itu ada cara lain nggak sih untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik ini, Pak? Oke, jadi kalau cara mencegah gitu ya secara universal gitu ya, secara umum gitu ya, beberapa hal tentunya dapat kita lakukan. Tapi yang pertama tentunya kesadaran diri sendiri dulu nih, ya, terkait cara menggunakan antibiotik, kayak tepat indikasinya gitu ya, tepat jangka waktu pemakaiannya sesuai jadwal tadi yang seperti kita jelaskan gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi antibiotik yang sebenarnya kita tidak perlukan gitu ya. Iya. Jadi antibiotik ini emang khusus gitu Mas. Dia tidak akan boleh kita membeli kecuali ada lembar resep dokter. Oke, Jadi ada syarat ketentuan ya. Jadi tidak seperti membeli asam mefenamat ya yang Iya, biasa iya, orang iya, kalau iya. nyeri-nyeri gitu asam mefenamat. Iya, iya, Nah, iya. antibiotik tidak seperti menukar itu. Antibiotik harus dibeli gitu ya, atau kita tukarkan ke apotek ketika kita memiliki lembar resep. Jadi kalau sudah sadar seperti itu, otomatis secara tidak langsung secara diri pribadi gitu ya sudah mulai nih menghambat atau membantu menurunkan kasus resistensi. Yang kedua mungkin dengan cara mengikuti atau mensupport gitu ya program pemerintah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan gitu ya, tetap menjaga kebersihan sehingga dampaknya kok bisa gitu menjaga lingkungan kok resistensi menurun, ya jelas karena otomatis jika lingkungan bersih maka kesehatan juga akan meningkat gitu. Oke. Jika seseorang sehat maka penyakit akan berkurang gitu. Maka Betul. pemberian terapi antibiotik akan kita minimalisir. Oke. Seperti itu tuh listeners ya. Ternyata penggunaan antibiotik itu Penting lah ya. penting, tapi harus ada syarat ketentuannya. Bener. Jangan langsung dikonsumsi gimana gitu ya. Betul ya. Akhirnya kita bisa terbuka pemahaman kita mengenai antibiotik ini. Bener. Dan bahwa mungkin sekarang banyak yang secara tidak sadar tubuh kita sudah kebal juga ternyata ya. Iya. Gara-gara antibiotiknya udah diminum seininya aja gitu. Kalau udah Berhenti. agak enak kan ya udah di stop gitu. Padahal Kita itu enggak. keliru ya. Wajib untuk dihabiskan listeners ya. Nah setelah ini kita akan lanjut lagi bertanya mengenai bagaimana peran individu sendiri untuk mengurangi dan juga mencegah resistensi. Tetap di Rabu Sehati. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Dan kita masih ngobrol bersama Bapak Abdul Mahmud Yumasik M.Pharm, dosen Stikes ISP Banjarmasin, ngomongin tentang resistensi antibiotik. Yang memang banyak sekali orang yang belum ngeh ternyata antibiotik ini sepenting itu edukasinya dan juga membahayakan itu apabila kita sepelekan, ya. Tadi udah panjang lebar dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-6, kita masuk ke pertanyaan ke-7, bagaimana peran individu sendiri untuk mengurangi atau mencegah resistensi itu, Pak? Sorry. Silakan. Oke, baik. Jadi peran individu nih ya. Jadi secara pribadi kita dulu harus sadar gitu ya untuk mencegah atau bahkan mengurangi nih resistensi antibiotik yang sampai sekarang masih permasalahan dunia gitu ya. Jadi secara individu kita bisa bantu nih mencegah untuk mengurangi resistensi ini dengan yang pertama kita harus menaati instruksi dari dokter maupun tenaga kesehatan dalam mengkonsumsi antibiotik tersebut. Tapi secara individu biasanya hal yang paling sering terjadi nih atau yang paling sering salah gitu ya, ketika kita diberikan antibiotik tidak kita habiskan. Ketika ada kerabat, saudara atau keluarga gitu ya yang mengalami sakit yang mirip dengan kita, akhirnya sisa antibiotik tadi kita serahkan kepada dia. Oh, itu disebut obat turun menurun. Nah, jadi ini yang bahaya sebenarnya Mas. Jadi hal yang seperti ini juga sangat memicu gitu ya terjadinya resistensi. Apalagi yang pertama tanpa diagnosa, yang kedua
pasien sebelumnya tidak menghabiskan, dilanjutkan oleh pasien lainnya Betul. dengan diagnosa yang berbeda. Nah, ini bahaya banget gitu ya. Ini juga salah satu faktor juga yang menyebabkan resistensi itu terjadi dari sekian banyak faktor yang tadi kita sampaikan. Karena tidak semua orang punya penyakit yang sama. Iya. Iya, ciri-cirinya tipis-tipis. Wah, mirip-mirip aja nih. Minum-minum aku semalam ampih gitu. Nah, itu yang salah. Kita nggak boleh. Jadi secara individu kita harus mulai sadar nih terkait penggunaan antibiotik. Oke. Gitu sih. Nah, sebenarnya normalnya untuk penggunaan antibiotik ini berapa lama? Oke, jadi kalau waktu penggunaan antibiotik pada umumnya gitu ya, pada pasien yang biasa gitu, untuk penggunaan antibiotik biasanya tidak ada yang jangka panjang gitu. Kalau untuk pasien biasa, biasanya 4-7 hari penggunaan antibiotik itu sudah harus ditinjau lagi. Oke. Jika dia memang tetap sakit, maka akan diberikan mungkin dengan terapi antibiotik yang berbeda gitu ya. Dan yang pertama harus kita ingat bahwa antibiotik tadi penggunaannya harus benar-benar dihabiskan. Mau setelah 5 tablet kita sembuh, setelah 6 tablet kita sembuh, antibiotik juga harus tetap dihabiskan. Karena sembuh tadi belum tentu mikroorganisme sudah mati. Betul. 4-7 hari sudah cukup untuk penggunaan antibiotik. 4-7 hari, juga mungkin dari dokternya juga nggak terlalu banyak ngasih antibiotik kan ya? Iya, biasanya cuma 1 strip. 1 strip itu kan biasanya apa ya, bahasa orang Banjarmasin bisa 1 kepeng gitu Satu ya. kepeng, 1 kepeng gitu isi ya. 6 biasanya kan Nah, ya? itu biasanya isi 10 gitu kan antibiotik. Itu antibiotik pun biasanya digunakan 3 kali sehari sehingga mungkin 4 hari itu sudah habis. Ada nggak sih ininya Pak, contoh kasus nih ya pada saat mengkonsumsi antibiotik Contoh kasus nih yang lama mungkin ya? Oke, yang lama gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada umumnya gitu ya, penggunaan antibiotik itu jangka pendek gitu. Tapi ada nggak sih yang lama gitu ya? Sebenarnya ada beberapa penyakit yang memang dia sifatnya kronik gitu ya. Maksud saya akut gitu ya, yang dia berkepanjangan gitu. Salah satu penyakit yang menggunakan antibiotik jangka panjang itu contoh pada masyarakat itu ya, TB paru atau TBC. Oke. Pasien TBC itu kan harus menjalani pengobatan kurang lebih gitu ya 4-6 bulan. Kalau tidak salah 6 bulan lamanya pasien TBC harus mengkonsumsi obat-obatan yang intens, konsisten. 1 hari itu minumnya berapa tablet, dan dalam macam-macam tablet tersebut terdapat 1 antibiotik. Nah, khusus pasien TB dia memang menggunakan antibiotik jangka panjang kurang lebih selama 6 bulan untuk mengkonsumsi antibiotik. Nah, ini juga akan tetap dalam pemantauan tenaga kesehatan tentunya. Biasanya kan pasien TB diberikan obat-obatan tidak untuk 6 bulan, biasanya per 1 bulan datang kembali, kontrol, diberikan lagi terapi lanjutan. Artinya tetap terkontrol oleh tenaga kesehatan, tidak mengkonsumsi sendiri selama 6 bulan. Tetap ada pendampingan. Di luar penyakit itu mungkin ada penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Tapi kalau penyakit-penyakit biasa pada umumnya ya hanya 4-7 hari sudah cukup. Tapi untuk yang TB paru ini bisa sampai 6 bulan. Bisa sampai 6 bulan dia mengkonsumsi antibiotik. Luar biasa. Nah, listener, setelah ini kita akan tanya juga kira-kira apakah ada contoh pasien yang pasien ini tidak terinfeksi bakteri, tapi diberikan antibiotik. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih jauh di sesi terakhir ya di Rabu Sehati. Jadi buat Anda jangan kemana-mana. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Rama Jupladi Febrian dan juga Bapak Abdul Mahmud Yumasik M.Pharm dari dosen Stikes ISP Banjarmasin masih menemani Anda listeners di pagi-pagi Rabu Sehati. Kali ini kita masih ngebahas tentang resistensi antibiotik. Udah di last minute banget. Pertanyaan terakhir nih buat Bapak, kira-kira ada lagi nggak nih contoh pasien yang dia tidak infeksi bakteri tapi tetap diberikan antibiotik nih? Ada nggak? Oke, baik, terima kasih gitu ya. Seperti yang tadi di awal kita sampaikan gitu ya, bahwa kalau tidak infeksi ya tidak boleh diberikan antibiotik gitu. Betul. Ya. Kita harus mampu membedakan antara infeksi dengan inflamasi. Biasanya inflamasi itu terjadi pembengkakan gitu ya. Nah, kesalahan seseorang gitu ya, biasanya bengkak dikiranya infeksi beli antibiotik. Nah, ada nggak sih kira-kira gitu ya
dia ini notabene tidak infeksi mikroorganisme ya, tidak terkontaminasi bakteri, tapi kok diberikan antibiotik gitu. Nah, mungkin dalam satu kasus gitu ya, ada beberapa memang seperti ini tetap diberikan antibiotik, di mana tujuannya adalah untuk mencegah, tapi dalam kondisi mencegah ini tetap terpantau oleh tenaga kesehatan, dokter, farmasis maupun perawat. Contoh pada kasus sederhananya adalah pasien-pasien ibu melahirkan yang dia lahirannya secara SC atau sesar gitu ya, sehingga ada luka terbuka di situ, ada luka terbuka di bagian perut. Nah, biasanya ibu-ibu pasca melahirkan itu diberikan terapi antibiotik, padahal notabene dia tidak infeksi. Tujuannya adalah untuk mencegah karena di situ ada luka terbuka, dan tindakan untuk membuka gitu kan, biasanya kan menggunakan alat medis. Takutnya ada kontaminasi mikroorganisme dari alat medis yang digunakan, sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi tersebut, maka pasien ini akan diberikan antibiotik gitu. Padahal secara cek lab, secara individual pasiennya dia tidak mengalami infeksi mikroorganisme, tapi diberikan antibiotik. Tapi biasanya dalam jangka pendek saja, 1-2 hari antibiotik sudah dihentikan untuk mencegah sih sebenarnya seperti itu. Nah, jangan coba-coba gitu masyarakat yang di luar sana, misalnya ada luka gores kena pisau, teman-teman langsung beli antibiotik. Beda gitu ya. Beda kalau kasusnya ini terpantau oleh tenaga kesehatan. Kalau di rumah jangan coba-coba deh kalau menurut saya gitu. Berarti tetap harus dalam pantauan dokter ya Pak ya. Benar sekali. Jangan langsung asal ini ya. Jangan langsung asal kasih aja tuh, apalagi yang tadi tuh antibiotiknya kita nggak habis dikasih sama keluarga yang lain. Iya. itu hal sederhana. Sebenarnya salahnya fatal, tapi biasa kita lakukan. Ada kemungkinan nggak ini akan membuat penyakit baru, misalnya terus tiba-tiba nanti yang awalnya nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba makin parah, menjalar kemana-mana jurang Banjar tuh. Ada keluar ini penyakit ini gitu. Sebenarnya kalau penggunaan antibiotik yang salah gitu ya, memang pada umumnya yang paling tinggi kasusnya itu resistensi. Terus apakah bisa gitu ya menimbulkan penyakit lain? Ya, secara tidak langsung gitu ya, kita kenal bahwa obat itu adalah bahan kimia gitu yang dibentuk menjadi suatu obat gitu ya. Definisinya pun juga ketika obat itu digunakan secara tepat, maka dia akan menyembuhkan. Tapi ketika obat digunakan tidak tepat, maka dia akan menjadi racun. Mungkin sedikit cerita nih ya, logo apotek tuh kalau kita lihat ada gambar ular, ada gambar cawan. Itu yang menggambarkan bahwa bisa ular itu kalau kita bisa manfaatkan, bisa ular itu bisa menjadi obat dengan sesuai takaran yang tepat. Tapi ketika bisa obat itu masuk ke dalam tubuh dengan takaran tidak tepat, maka bisa ular itu akan menjadi racun. Itu adalah gambaran dari obat bahan kimia gitu ya. Ketika kita gunakan secara tepat, maksud logo apotek itu seperti itu. Jadi ketika kita gunakan obat ini dengan tepat, tepatnya di sini kan ada banyak gitu ya. Tepat indikasi, tepat penggunaan, jangka waktu tadi, maka obat akan memberikan efek yang maksimal dan menyembuhkan. Tapi ketika obat ini kita gunakan salah, maka obat ini bisa saja nanti akan menjadi racun gitu. Maka akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Seperti halnya mungkin antibiotik kayak gitu. Oke, luar biasa. Terakhir mungkin ada pesan buat listeners, terutama buat anak muda yang harus melek banget dengan antibiotik. Oke, jadi pesan-pesan nih buat teman-teman semua gitu ya, terkait resistensi antibiotik, jangan kita anggap sepele gitu ya. Kita jangan egois gitu, hanya ingin sembuh tapi kita menukar obat antibiotik dengan tidak tepat gitu ya. Kita harus peduli dengan generasi-generasi kita selanjutnya, anak cucu kita nantinya. Bayangkan ketika seluruh generasi antibiotik menjadi resisten, bagaimana cara menyembuhkan? Apakah kita akan kembali ke zaman Perang Dunia Kedua gitu ya, di mana sebelum ada antibiotik gitu, banyak banget orang yang harus meninggal karena infeksi. Jadi mulailah sadar pada diri individu sendiri, baru kita mulai kenalkan kepada lingkungan yang lain gitu. Gitu sih. Oh iya, sedikit pesan juga gitu ya. Biasanya kan kita punya obat expired date nih di rumah, antibiotik misalnya, tanpa tidak sengaja kita kemarin tidak menggunakan habis gitu, akhirnya expired date. Jangan memusnahkan sembarangan. Memusnahkan antibiotik juga ternyata dapat memicu resistensi tersebut. Oh iya? Iya. Jadi
membuang ke lingkungan gitu ya, nanti lingkungan kontamin dengan mikroorganisme akan mengenali zat antibiotik tersebut. Jadi kalau bisa, kalau tidak bisa memusnahkan, kembalikan saja ke apotek tempat kita menukar. Nanti dia yang akan coba memusnahkan dengan cara yang tepat. Mungkin seru kali ya Mas, mungkin nanti Rabu Sehat selanjutnya kita bahas nih bagaimana cara memusnahkan obat-obatan di rumah. Boleh. Betul. Karena banyak juga yang belum teredukasi ya dengan bagaimana caranya mengelola limbah medis yang ini. Iya. Obat lah, suntikan segala macamnya. Nanti kita coba hadirkan lagi di Rebus Sehati. Terima kasih ya Bapak ya, sudah Sama-sama. luar biasa. Ini edukasi yang sangat penting sekali bahwa kita harus melek benar-benar yang namanya resistensi antibiotik, penggunaan obat antibiotik, terus kemudian bahwa kita harus benar-benar ngeh dengan cara penggunaannya, bahwa kita nggak bisa beli gitu aja ke apotek, tapi tetap harus dengan resep dokter. Nanti kita akan kembali lagi Listersya di Rabu Sehati obrolan berikutnya, di sesi berikutnya. Setelah ini kita akan ada kirim salam. Terima kasih.